Salam sukses. Berita terbaru kali ini adalah sikat soal pemberantasan para barisan pemecah belah oleh pahlawan perempuan penegak kesatuan dan persatuan, siapa lagi kalau bukan Irma Suryani Chaniago. Kali ini giliran Irma bungkam 3 orang barisan pemecah belah seperti Refli Harun, Said Didu, dan ada anggota pendatang baru yang tersesat, yaitu Reza Indragiri. Lalu seperti apa Irma pinjam diksi dari Presiden Prabowo untuk bungkam para barisan pemecah belah ini? Inilah video. Tangkap, adili, gantung. Tapi gantungnya jangan sekarang. Ditangkap dulu, adili dulu. Itu adalah peringatan untuk kita. Jangan nebak, jangan abang tua. Tunjukkan tanggal 18. Simpel aja. Tangkap, adili, gantung. Sama-sama. Hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili. Apa yang dikatakan Jokowi itu semuanya bohong. Dia bilang bohong, ini salah ketik dia, bohong maksudnya mungkin. Saya saat ini lagi di depannya Jokowi yang tidak kena kamera, liputan dari wartawan Kaltim. Saya bilang, bohongnya di mana? Tanda tanya. Itu saja pertanyaan saya. Mengenai investor, nyatanya sampai saat ini proyeknya IKN bulan Desember nanti semua kontraktor BUMN selesai kontraknya. Sudah ada beberapa gedung yang mestinya sampai bulan Desember, tapi sudah gulung tikar. Pekerjanya sudah didemobilisasi. Artinya sudah dipulangkan ke daerah mereka masing-masing. Ada lagi yang mengatakan ini ya, rombongan-rombongan itu, yang rombongan-rombongan yang adili Jokowi dan lain sebagainya itu kan selalu mengatakan bahwa Pak Jokowi pembohong. Kalau nggak, ini ada program yang nggak selesai, ya kan, pembohong segala macam. Ini menurut saya ini nggak cerdas. Kenapa nggak cerdas? Loh, namanya program pemerintah. Program itu kan banyak, Mas. Ada jangka pendek, ada jangka panjang, ada program yang multi years, yang nggak bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun loh. Nah, presiden itu kan cuma 5 tahun. Nah, ada juga program prioritas. Nah, jika di antara program-program ini ada yang kemudian tidak terlaksana, bukan berarti presiden bohong. Ya karena waktunya nggak cukup, ya kan, dananya memang tersedot untuk yang prioritas-prioritas dulu. Nah, bukan berarti presiden bohong. Jadi pola pikir masyarakat kita, paradigma berpikir masyarakat kita ini memang harus dijernihin gitu. Nah, konten saya ya saya buat TikTok itu adalah saya selalu menjernihkan persoalan, menjawab persoalan apa yang ditanyakan masyarakat ke saya. Soal-soal apa yang mereka butuh ketahui dari program-program pemerintah yang kata para hater ini jelek, nggak bagus, segala macam itu, nah saya lurusin. Tapi saya lurusinnya dengan data, gitu loh, Mas. Tadi masuk agak kesel, tapi pas di dalam ruangan saya happy. Kenapa saya nggak melihat foto Pupu Papa di sini? Ini pukulan juga. Jadi bukan sindiran. Dia tahu kita mau datang, mungkin diganti dulu. Jadi kelihatannya membuat saya happy. Saya tidak terbayang 280 juta orang dipimpin oleh manusia yang karakternya sudah dijelaskan sangat ini tadi. Pertanyaan saya di depan anggota Dewan yang terhormat, saya tidak bisa membayangkan negeri ini kalau terjadi apa-apa terhadap Prabowo dan kita dipimpin oleh Gibran. Saya tidak bisa terbayang. Si Said Didu bilang, saya sedih gitu kan. Anak muda dibilangin bodoh. Lah dia nggak inget apa ya? Kalau dia ngata-ngatain Gibran kayak apa? Nggak punya kapasitas, nggak punya kemampuan dijadiin wapres gitu. Bahkan dia bilang Jokowi itu begini, begana, begono. Sadis loh kalimat-kalimat yang dikeluarin Bapak ini.
Sampai hari ini pun masih dia lakukan gitu. Terus kemarin ketika saya bilang Anda nggak cerdas, Anda bodoh kalau mengatakan ini program jadul gitu ya. Anda bodoh, Anda nggak paham. Dia bilang dia pengen nangis, dia bilang dengar saya ngomong begitu sama anak muda, kasihan harus disupport. Lah, saya bilang emang Gibran itu bukan anak muda. Emang Gibran itu nggak harus disupport. Cuman support Angga aja, support Gibran dong. Gibran ngurusin negara, Gibran ini ngurusin negara, si Angga itu ngurusin apa gitu loh. Fufu fafa makzulin aja ya. Rasa lezat, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu fafa makzulin aja. Reza Indragiri kecewa, tanyakan Fufu fafa ke lapor Mas Wapres. Cuma dijawab begini ya. Kabar buruknya adalah pertama nih, WhatsApp yang saya kirim kemarin sampai sekarang Sobat DN tetap saja centang 1. Hari ini saya juga kirim lagi nih pengaduan, tepatnya saran terkait dengan perlindungan anak. Saya kirim ke nomor yang sama, WhatsApp yang sama. Nasibnya pun setelah 3 uang nih, Mas Roa, Sobat DN. Hari ini WhatsApp yang saya kirim sampai sekarang tetap saja centang 1. Setidaknya sebelum lapor Mas Wapres, Bapak pakar psikologi forensik ini setidaknya harus sudah memegang data-data tentang bagaimana masuk ke Kaskus menggunakan nomor Mas Wapres, keluarnya apa, menggunakan email, keluarnya apa, jadi bisa mengadukan soal Fufu ini. Lalu masalah SMK, setidaknya Bapak ini sudah punya data-data tentang pabrik SMK, Bapak sudah melakukan penelitian ke sana, kan ahli forensik, ya kan? Harusnya Bapak bisa lah cari tahu dulu gitu. Jangan ujuk-ujuk lapor dan nanti malah ditertawakan oleh orang banyak, ya kan? Saya juga mau menjelaskannya, aduh kayaknya saya nggak enak juga ngejelasinnya untuk seorang pakar, kok masa dijelasin sama emak-emak, tukang masak kayak saya. Sesuatu yang inisiatif dari pemerintah atau dari eksekutif lah gitu ya. Baru berjalan, belum istilahnya tuh belum ketahuan, baru mulai gitu. Itu langsung dinyinyirin gitu. Jadi ada kayak semacam apa? Distrust atau apa, atau mungkin juga sesuatu yang sifatnya itu pokoknya apapun yang dilakukan dia itu salah gitu misalnya. Dalam kasus konteks ini Gibran. Kak Irma membaca ini, fenomena ini seperti apa? Saya kok bilang ini bukan distrust ya. Tapi ini ada satu grand design yang menginginkan Gibran ini dilepeh sama Pak Prabowo, ya kan? Dilepeh. Ya kalau orang Jawa bilang dilepeh, dibuang. Dilepeh itu lebih enak. Ya, Lebih bagus itu, lebih pas, ya, lebih pas itu. Ya. Nah, mereka yang mohon maaf yang kurang pendidikan politiknya kurang baik, pendidikan formalnya kurang baik, mengira gitu ya dari kelompok-kelompok kiri ini kalau misalnya Gibran ini dilepeh, nanti ada yang bisa naik gantiin gitu loh. Jagoannya nih gitu kan, jagoannya bisa naik gitu. Memang segampang itu. Kan ada aturan, ada undang-undangnya. Nggak bisa asal naikin. Presiden nggak bisa nunjuk si A gantiin saya, nggak bisa begitu. Ada aturan mainnya kan. Nggak seperti itu. Nah satu. Dan yang kedua, kalau terjadi misalnya Pak Prabowo dilalah ya, kepancing nih gitu ya, terus Gibran diselehke, ya, Pak Prabowo juga hati-hati. Itu kan sebenarnya pintu masuk untuk mencopot Pak Prabowo juga. Iya kan itu target keduanya kan itu, target utamanya itu. Gibran ini target kedua, target antara gitu ya. Nah, jadi jangan dikira kita ini bodoh lah ya. Kita ini kan bukan orang bodoh Mas ya. Orang yang ngerti ya dengan grand design, grand strategi yang mereka lakukan itu kita tahulah gitu. Saya juga ingin mendengar komentar dari Kak Irma ya soal tuduhan bahwa Gibran ini ambisius punya target 2029. Itu kan. Jadi kan setelah dilantik kan dia gercep tuh. Waktu ke MRT, ninjau MRT, makan bergizi gratis, ketemu perwakilan dari Cina, dari Jepang, terus kemarin ke PGI, terus bikin lapor Mas Wapres, macam kayaknya ini menteri yang
betul-betul lincah. Gitu ya. Ini dianggap sebagai dia ini punya agenda nih, bikin panggung gitu. Untuk 2029 gitu. Kalau menurut Kak Irma gimana? Tuduhan semacam itu? Apakah niat Gibran untuk menyelesaikan masalah Indonesia atau niatnya hanya sekedar untuk mengkampanyekan dirinya bahwa dia workable, dia berguna, dia tempat orang yang bisa diharapkan, ya. Nah, kalau memang tujuannya hanya sekedar untuk kampanye, ya sudah, nggak akan ada harapan. Tapi kalau genuine ingin memecahkan problem rakyat Indonesia, berat juga. Mulailah dengan Fufu Fafa. Sebutkan punya siapa akun tersebut, apakah punya dia atau punya orang lain, ya. Ya, yang nuduh aja yang menurut saya itu hatinya nggak bersih gitu ya. Lah kan gini ya, yang punya bolpen itu Pak Prabowo loh. Yang punya bolpen yang menentukan itu satu. Yang kedua, kalau selama ini Gibran itu kan dianggap anak ingusan, nggak bisa ngapa-ngapain, pidato aja nggak bener, bahasa Inggrisnya jelek dan lain sebagainya. Sekarang dia diminta Pak Prabowo tuh untuk membuktikan, ya, tampil, buktiin sebagai wakil saya kamu tuh pantes gitu loh. Sebenarnya saya yakin itu yang dilakukan oleh Gibran atas perintah Pak Prabowo. Dan saya tahu persis ya, nggak mungkin lah Gibran itu mau melangkahi Pak Prabowo, saya yakin enggak. Saya yakin enggak. Kenapa saya bilang seperti itu? Pak Prabowo, Saraswati itu bicara di media bahwa ketika Pak Prabowo mau diminta sama partainya untuk jadi presiden, mencalonkan diri sebagai presiden, Pak Prabowo itu nanya dulu sama Pak Jokowi sampai 5 kali. Kalau direstui baru Pak Prabowo mau. Nah, itu yang disampaikan Saras kepada publik. Ya, kepada publik. Ya. Begitu juga ketika misalnya Sufmi Dasko menyatakan ya soal bagaimana Gibran, ya kan, bagaimana kok diminta berapa kali anaknya sampai 4 kali baru kemudian menyerah. Justru ya, Pak Prabowo yang minta. Yang kelima baru ya udahlah terserah partai koalisi silahkan gitu ya, sama anak saya, nggak usah sama saya, kan seperti itu jawaban Pak Jokowi. Nah, saya pada saat diminta oleh Visip UI waktu itu jadi narasumber, di situ sudah saya singgung, sudah saya sampaikan di forum rektor itu, saya sampaikan. Saya bilang begini, bagaimana ceritanya kalian nyalahin Jokowi, anaknya di-endorse oleh koalisi partai ini untuk jadi wapres, nyalahin Jokowi. Lah yang mengendorse Mulyono ini, yang mengendorse siapa namanya si Gibran ini, Samsul, saya bilang. Samsul. Yang mengendorse Samsul, yang mengendorse Blimbing Sayur ini kan partai koalisi, saya bilang. Kenapa Jokowi yang kalian salah-salahin, saya bilang gitu. Nggak fair lah, ya kan? Kalau mau marah ya marah tuh sama Kim Plus yang mengendorse si Blimbing Sayur, saya bilang, kalau kalian memang mau segitu nggak sukanya, ya, gitu loh. Sampai saya bilang begitu. Dan itu kan kalau dari hitung-hitungan elektoral ya, kan ada yang bilang bahwa seakan-akan Prabowo itu dengan Gibran ini, Prabowo ini menjadi beban buat Prabowo, kan gitu kan narasinya, Rocky Gerung atau apa gitu ya. Jadi harus dilepas gitu, dilepeh tadi. Padahal kalau dari hitung-hitungan elektoral, peran Gibran ini tidak kecil gitu ya dalam hal kemenangan Prabowo yang landslide. Artinya kalau bukan Gibran mungkin nggak bisa 1 putaran gitu, atau pokoknya ada faktor-faktor yang sifatnya juga bukan semata-mata nebeng gitu loh. Mereka dengar nggak sih omongan Pak Prabowo di Rakernasnya Nasdem? Pak Prabowo bilang, tanpa dukungan Pak Jokowi, saya nggak bisa menang. Saya 2 kali lawan Pak Jokowi kalah terus. Ya, ketika saya kemudian dibantu oleh Pak Jokowi gitu ya, merapat ke Pak Jokowi dan mengikuti arahan Pak Jokowi, saya menang.
kok nggak mikir gitu loh mereka untuk masih mau ngadu domba gitu ya. Ya, terus ya saya juga baca itu di media sosial bahwa Said Didu mengatakan bahwa seolah-olah Gibran ini menjadi apa namanya, menjadi batu sandungan gitu ya, beban dan lain sebagainya gitu kan. Kalau Pak Prabowo buang ya kita akan dukung lah. Nah, emang dia siapa gitu loh.